Ya pemirsa, sosok Ida Dayak belakangan ini sedang viral di media sosial. Perempuan asal Kalimantan ini disebut-sebut bisa mengobati berbagai penyakit terutama kesleo, salah urat, meluruskan tulang yang bengkok hingga stroke. Saat mengobati, Ida Dayak menggunakan minyak yang dipercaya bisa membantu penyembuhan. Tak hanya itu, pengobatan Ida Dayak diminati karena selain cepat alias langsung pulih, biayanya juga gratis. Lalu bagaimana dunia kedokteran melihat pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak ini, pemirsa? Baik, bagaimana Dokter Richard melihat sosok Ida Dayak dengan metode pengobatannya ini? Ini saya pribadi ya, saya nggak mewakili kedokteran manapun ya. Saya ngeliat positif kok, bagus banget kok. Bagus banget kan, sebelum adanya dokter-dokter selama beratus-ratus tahun, berabad-abad, ya kan metodenya seperti itu. Kalau kita ngelihat kan orang lepas engsel, dulu kan nggak ada yang namanya dokter spesialis ortopedi, kan nggak ada. Kita balikinnya dulu pakai guru karate, guru kungfu kalau di Cina-Cina seperti itu punya. Di Indonesia juga banyak banget loh yang seperti itu punya. Dan hampir tidak pernah kita temuin lagi di zaman sekarang. Dan akhirnya kita ngeliat fenomena Ibu Daya ini muncul, ya bisa perbaikin tulang, ya tulang yang patah, sendi yang terseleo ya. Bukan stroke ya, saya perbaikin ya. Kalau stroke tidak bisa diperbaikin dengan pegang tulang, nggak bisa. Mereposisi bisa, tapi kan stroke ini kan neurologis, saraf sudah yang ada di otak. Tentu perginya ke dokter saraf atau berobat yang lain. Tapi kalau untuk kontrakturnya mungkin itu bisa diperbaikin. Oke, jadi Dokter Richard melihat adanya Ida Dayak ini satu hal yang baik-baik saja, positif-positif saja kok ya? Bagus dong, menolong masyarakat. Masa orang mau nolong masyarakat, kita mau ngomong kita larang? Gratis pula dok? Gratis. Oke, bayar juga nggak ada masalah. Toh kita pakai jasa dia, wajar dong kita bayar. Saya nggak ngerti, ada beberapa orang yang mempermasalahkan bayar. Dia juga cari makan. Mau hidupin anak istri juga, anak-anak yang lainnya juga kayak gitu punya ya. Tentu kan butuh biaya, minyaknya dijual menurut saya sah-sah aja. Yang nggak boleh itu apa? Nipu. Kalau dia bilang dia bisa pindahkan penyakitnya ke kambing, nah ini halu. Kalau dia bilang ini mati saya bisa hidupin, nah ini halu ya kalau kita ngomong ya. Atau dia ngomong ya penyakit-penyakit yang lain dia bisa sembuhkan bim salah bim kayak gitu punya ya. Atau misalnya dia jampi penyakit semuanya pindahkan kanker, nah itu kan baru ya. Dan kenyataannya di Indonesia ini memang begitu banyak ya dok metode-metode pengobatan seperti ini, pengobatan alternatif. Dan diakui kan pengobatan alternatif, dukun beranak itu kan diakuin. Dan kita tidak boleh sepelehkan mereka loh. Belum tentu mereka itu tidak hebat, bisa jadi mereka lebih hebat. Oke, baik. Mungkin ada juga satu yang menarik, Dokter Richard yang juga ikut berkomentar di situ mengenai adanya Dokter Koas nih dok, yang marah-marah. Sebentar. Saya pengen ada yang menarik dulu sebentar. Saya pengen ngomong kayak gini. Cuma ya untuk masyarakat ya saya kasih tahu ya, apa perbedaan antara Ibu Daya dengan dokter? Ya, saya cuma supaya balance ya kayak gitu punya. Ibu Daya menurut saya bagus banget. Saya nggak ngomong Ibu Daya deh. Apa perbedaan antara pengobat tradisional atau pengobat-pengobat lainnya yang bukan legal ya, bukan legal dokter lah kita ngomongnya dengan yang lain. Adalah kalau ada apa-apa, mereka tahu, kalau dokter tahu harus ngapain. Contoh ya, mungkin ada yang lebih hebat dari saya, mungkin mbaknya ya. Kalau nyuntik 100 orang setiap hari nginfus, mungkin mbaknya suatu hari lebih jago daripada saya sebagai dokter. Mbaknya ngerjain filler setiap hari lebih jago daripada saya. Ya, daripada saya, ya, karena setiap hari ngerjain terus. You bukan dokter tapi lebih jago dari saya. Saya nggak jadi masalah. Tapi pembedanya adalah ketika terjadi apa-apa, kamu nggak akan tahu harus ngapain. Sedangkan dokter tahu harus ngapain. Ketika kamu suntik orang yang kejang-kejang, kamu bingung, panik, mau ngapain. Sedangkan saya tahu harus ngapain. Jadi kita kan ada koridor, batas dan koridornya. Kalau cuma benerin tulang, wah itu bagus banget sih menurut saya. Pengobat-pengobat tradisional di luar sana juga kalau mau ngerjain sesuatu ya silakan kalau memang dia punya kapasitas dan punya ilmunya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kalau ada apa-apa ya tentu saja tetap kita bawanya ke dokter. Ini yang mengedukasi. Jadi ada perbedaan-perbedaannya juga ya dok ya. Ada batas-batas di mana yang dokter berbeda juga dengan mereka yang ahli di pengobatan-pengobatan. Nah ya satu lagi adalah kalau misalnya kita datang ke dokter dan rumah sakit enak pertanggungjawaban. Mudah untuk bisa mendapatkan jawabannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan bisa tuntut, bisa komplain. Ini kamu datang bukan ke Ibu Daya tapi ke dukun misalnya kayak gitu punya. Mau komplain, saya didohongin ya. Nggak bisa ngomong. Iya, garansinya apa gitu ya dok ya. Nah ini masih dokter juga, tapi dokter kos yang marah-marah di parkiran nih dok. Gimana komentarnya Dokter Richard?
Saya pikir semua dokter juga manusia ya. Dokter juga manusia, bisa marah juga. One day kalau misalnya saya juga bisa kelepasan, apalagi capek. Jadi koas itu kan capek banget ya, bisa marah-marah juga. Saya nggak tahu masalahnya apa, ya nggak jadi masalah. Cuma kalau marah mungkin dilepas jasnya aja sih sebenarnya. Saran saya itu aja sih. Kita kan juga manusia, mau berantem boleh, mau apa juga boleh kayak gitu punya. Tapi kan kita bawa profesi kalau pakai jas ya. Jadi mungkin dilepas dulu jasnya, deh mau berantem kita deh. Oh gitu. Jadi tidak usah bawa profesi gitu. Yes. Tapi untuk menyampaikan emosinya dibenarkankah, Dok? Sometimes kita kan nggak tahu masalahnya apa ya. Jadi kita nggak bisa dengar satu dua pihak ya. Dan kita kan juga sebagai manusia ini kadang-kadang punya emosi ya. Kadang-kadang kita juga bisa kelepasan juga karena capek atau orang yang di depan kita juga keterlaluan. Saya ngelihat malah netizen kan ngebelain dokter koas ini kan. Karena saya ngelihat ibunya juga ngatain gila, saya juga kalau dikatain gila kesel juga kali ya. Dan ini kan adik ini kan masih kecil, masih belum berpengalaman juga. Jadi wajar dong dia kesel. Mungkin capek abis jaga malam juga. Cara mengontrol emosinya secara lebih dewasa gitu ya, Dok. Iya, betul. Ini dokter-dokter sudah kita bahas. Yang menarik juga seorang dokter ikut membahas mengenai Bima Yudho, Dok, yang berkomentar juga kontroversial juga, mengkritik soal Lampung yang jalanannya seperti itu, kemudian dilaporkan. Percis kayak saya kan? Nah tuh. Saya bersuara itu karena ini kan percis ya, ketika kita menyuarakan suatu kebenaran ya, kadang-kadang tuh ada tekanan dari pihak tertentu. Menjadi concern saya satu, ini Bima ini kebetulan ada di Australia. Kepikir nggak kalau Bimanya ada di kota Lampung? Mungkin habis video pertama lenyap. Langsung hilang. Ya tekanan dari semua sisi. Yang nggak bisa neken kita, nekennya ke keluarga, nekennya kemana-mana. Dan akhirnya kita mau nggak mau harus diam. Itu kan yang terjadi pada saya juga. Dan saya ngelihat orang-orang seperti ini kan ya harus kita support. Harus kita dukung. Kalau kita nggak dukung nggak akan ada terjadi perubahan di negara kita ini. Terus kemudian yang dikritik adalah soal cara seorang Bima menyampaikan kritiknya, Dok. Kritiknya kan benar sebenarnya, nggak ada masalah saya pikir ya. Saya pikir apa yang disampaikan juga benar dan itu kan adalah kita ngelihat Bima ini kan adalah masyarakat. Wajar dong kalau masyarakatnya merasakan keresahan. Mana nunggunya sudah bertahun-tahun, ini nunggunya bukan 1 bulan 2 bulan, nunggunya kan bertahun-tahun. Jalannya ini makin lama sampai dibuatin meme, gila kan, jadi waterboom ada yang mancing di sana ya. Menurut saya ya agak keterlaluan sih. Dok, Bima ini kan potret kekritisan ya. Dokter Richard juga kita bisa nilai sebagai sosok yang kritis juga. Gimana, Dok, dalam menyampaikan kritik di tanah air ini, potretnya saat ini Dokter Richard melihatnya? Nah mungkin pejabat-pejabat kita yang bisa nilai ya. Saya ngerasa kayak sekarang menyampaikan kritik itu masih sangat terbatas banget. Kita harus memperhatikan bibit bebet bobot untuk ngomong kayak gitu ya. Karena saya bilang Bima itu beruntung loh ada di luar Australia. Saya itu beruntung punya resources. Bisa hire pengacara, bisa hire orang-orang yang bisa ngasih nasihat hukum ke saya. Kalau saya bukan siapa-siapa, saya sudah selesai dari dulu. Apa yang saya mau review lagi skincare abal-abal lagi? Orang saya nggak punya sumber daya. Sebelum saya ada satu dokter juga dan ada beberapa teman juga yang mereview. Kemana? Hilang. Kenapa? Karena mereka nggak punya sumber daya. Kebetulan saya punya sumber daya. Kebetulan Bima ada di Australia. Makanya saya bilang tadi, bayangkan kalau saya nggak punya sumber daya. Selesai. Berarti itu yang membuat seorang Dokter Richard berani sampai sekarang juga mengkritisi hal-hal yang lainnya atau mungkin hal-hal yang sama jalannya dengan Dokter Richard terkait dengan kesehatan. Itu yang membuat Dokter Richard berani menyampaikan kritik sampai sekarang. Yes, saya juga harus jadi keluar untuk membantu orang-orang tersebut. Karena saya ngerasa terpanggil sih. Saya dulu pernah ngerasakan seperti itu, berjuang sendirian, dan saya pengen membantu orang-orang yang seperti saya kemarin ya. Terzolimi, susah banget untuk berbicara. Dan sekarang ketika saya sudah selesai dari permasalahan saya dan saya punya resource untuk membantu, kenapa enggak saya membantu? Toh apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk Bima loh, tapi juga untuk orang-orang lain juga. Itu yang membuat Dokter Richard akhirnya punya keyakinan bahwa mengkritisi tidak apa-apa, ada konsekuensinya juga tidak masalah. Oh, konsekuensinya jangan nggak ada masalah dong, jadi masalah. Jadi masalah. Tapi Dokter Richard siap dengan masalah-masalah yang akan mungkin dihadapi ketika menyampaikan kritik itu. Makanya saya bilang tadi, saya belajar banyak dari Kartika Putri. Setelah kuliah dengan Kartika Putri, saya menjadi lebih sarkastik aja sih. Pemilihan diksinya, pemilihan kata-katanya. Saya kemarin baru dari Lampung loh. Kemarin
Dan kan saya kan sudah lama, gara-gara Bima kan saya sudah lama banget nggak nengok Athena Lampung ya, klinik saya. 2 tahun saya nggak ke sana. Jadi saya ke sana sekalian jalan-jalan lihat Lampung. Benar-benar. Benar nggak jalannya jelek katanya kan? Ternyata enggak. Bagus-bagus semua jalannya. Sip-sip, bagus-bagus semua kok. Yang ada cuma ada beberapa program pemerintah daerah aja. Untuk supaya masyarakatnya nggak ngebut gitu. Ya yang jelek cuma beberapa kilometer aja sih sebenarnya. Jalannya nggak ngebut, terus truk-truk juga supaya nggak kenceng larinya, kayak gitu kan kesian kalau orang nyebrang kan ketabrak jadinya kan. Dok, tips juga mungkin supaya lebih berhati-hati tidak terlibat dalam pencucian uang, apalagi di bisnis-bisnis skincare ini loh dok. Kan sempat juga ya langsung dokter Richard mendisklaimer loh waktu itu ya dok ya. Gimana tuh dok? Karena nama saya R juga. Nah kan, gimana dokter Richard? Aduh, saya harus belain teman-teman rekan-rekan artis lah menurutku. Menurutku mereka tidak bersalah. Saya coba punya pandangan yang positif ya. Kalau memang dia salah, saya akan ngomong salah. Kalau memang tidak salah, saya akan ngomong tidak salah. Saya ngomong artis ini juga menjadi korban. Kalau artis di ngomongin pencucian uang dan lain sebagainya, kalau dia tahu pasti nggak akan mau. Saya sendiri kalau misalnya ada yang endorse, ada yang minta bayaran apa ya. Kalau saya tahu uang itu dari pencucian uang, saya juga pasti nggak mau. Saya juga berusaha kerja profesional. Diundang mana, disuruh promosikan apa, saya ngelihat produknya apa, bagus semuanya ya saya promosikan. Saya kan nggak tahu duitnya dari mana. Ya harusnya seperti itu ya. Tapi ya kalau kita tahu duitnya dari mana dan kita masih lakukan, nah itu yang baru bahaya. Artinya penting ketika seseorang juga melacak atau mengetahui sumber dananya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Saya yakin artis-artis tersebut sudah melakukan. Cuma kan masalahnya kan kita juga punya keterbatasan resource. Nggak mungkin kita panggil PPATK tolong cek dulu perusahaan ini, nggak mungkin kan. Kita kan ngelihat track recordnya bagus, ininya bagus. Apalagi ada beberapa artis besar yang sudah pakai dia kan, kita kan nyaman kan sehingga kan kita terima. Menurut saya mindset masyarakatnya yang harus diubah. Jangan melihat suatu artis ikut ini, wah ikut pencucian uang. Mereka nggak tahu. Kecuali mereka terbukti mereka tahu dan ikut serta. Ya kalau mereka mempromosikan nggak tahu ya kita juga manusia biasa kok, kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Dokter, dengan kesuksesan dokter yang sampai di titik ini sekarang, pernah nggak sih ada investor yang coba datang ke dokter mungkin terus kayak dokter juga sebentar saya berpikir dulu nih, perlu berhati-hati ketika mengiyakan seorang investor kemudian datang untuk bekerja sama dengan dokter Richard? Banyak. Kalau sekarang kan Athena Group sudah besar, sudah banyak, ada yang mau beli banyak, tapi semuanya saya tolakin karena saya males ribet sih. Satu-satunya investor yang saya terima cuma ada 1 orang. Bang Hotman. Baik. Bang Hotman Paris yang diterima oleh Dr. Richard. Karena saya itu pun juga bukan masalah nominal rupiah ya. Beliau masuk tuh pada waktu itu beliau ngomong berapa, kau sebut aja harga sahammu berapa, aku beli katanya harga pasar. Tapi saya ngelihat kan ini kan potensi value pernikahan 2 sosok yang dipercaya oleh masyarakat juga dan saya merasa ini bisa menambah value perusahaan saya juga. Gitu. Dok, sedikit saja sebagai penutup tips agar bisa tetap glowing langsung dari Dr. Richard Lee. Gini ya, setiap orang itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama, nggak ada rumus yang sama. Jadi kalau misalnya cuma ada 1 tips ya, itu bohong banget. Ya, jadi setiap orang itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya berminyak, ada yang berjerawat, ada yang kering, ada yang kerutan, ada yang hidungnya pesek, ada yang bibirnya jontor, ada yang semua orang itu beda-beda. Tapi yang jelas 1, cari duit yang banyak. Cari duit yang banyak. Nggak ada lagi definisi namanya itu cewek jelek, cowok jelek. Zaman sekarang tuh nggak ada. Di kamus sudah dicoret tuh cewek jelek, cowok jelek. Yang ada tuh cewek sama cowok yang belum ada dana untuk perawatan. Jadi bekerja kelaslah untuk mencari dana itu. Atau cari pasangan yang banyak duitnya. Baik. Karena kalau ada duitnya semua bisa berubah jadi cantik. Jadi glowing juga. Terima kasih Dr. Richard Lee untuk perbincangan kita yang menarik sekali 3 segmen. Vena itu tadi didengarkan. Terima kasih untuk tetap glowing. Kita harus cari uang yang banyak ya untuk kerja keras. Untuk tetap glowing. Atau cari suami yang kaya. Baik, terima kasih Dr. Richard dan perbincangan dengan Dr. Richard Lee tadi pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Ken Anu. Dan saya Vena Kitan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.